Mereka menjelaskan bahwa Yohanes membaptis Tuhan Yesus itu tidaklah benar dan itu bukanlah merupakan perintah dari Allah. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kurang lebih 1 tahun terakhir atau beberapa waktu yang lalu, di media sosial khususnya Facebook dan WhatsApp, banyak beredar pengajaran yang dikatakan sesat oleh sebagian orang. Aliran yang dikatakan sesat ini adalah pengajaran yang berasal dari negeri Cina yang bernamakan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Pastinya buat kalian yang sering update di grup rohani Kristen di Facebook, banyak melihat atau mungkin pernah tergabung dengan aliran ini. Jadi di video kali ini saya buat semacam rangkuman dari beberapa ajaran yang diajarkan oleh aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Sumber video ini pun saya ambil dari seseorang yang sudah pernah masuk ke dalam aliran ini, tetapi ia memilih untuk keluar karena dia merasakan banyak sekali kejanggalan dari ajaran ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, aliran ini mencari pengikutnya atau jemaatnya melalui media sosial seperti Facebook dan juga WhatsApp. Aliran ini sangat mirip dengan aliran ajaran Kristen pada umumnya. Tetapi ketika kalian sudah tertarik dan mau bergabung dengan aliran ini, jelas kalian akan mendapati bahwa aliran ini sangat jauh berbeda dari agama Kristen atau pengajaran-pengajaran Kristen. Aliran ini pun mengajarkan atau menawarkan cerita tentang bagaimana kedatangan Kristus ke dunia kedua kalinya, dan hal ini mereka gunakan agar menarik minat sebanyak-banyaknya orang yang melihat setiap postingan yang mereka buat di media sosial. Jadi berikut ada sekitar 12 ajaran dari aliran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa berdasarkan sumber dan fakta yang benar. Ajaran mereka yang pertama adalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru hanyalah catatan pekerjaan Tuhan yang sudah usang dan tidak berlaku lagi. Dan Alkitab pun hanya berlaku pada zamannya, yaitu zaman ketika Alkitab ini dicatat. Sebelum lanjut, please klik tombol subscribe juga tombol notifikasinya. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dan juga mujizat tidak lagi berkuasa dan bekerja di bumi sekarang ini. Karena menurut mereka, ini hanyalah sebuah dongeng di masa lalu dan tidak berlaku di zaman modern seperti sekarang ini. Ajaran yang ketiga, setiap pengikut dari aliran ini dilarang berdoa bagi orang lain. Karena doa bagi orang lain tidak lagi ada kekuatan. Dan setiap pengikutnya hanya dianjurkan untuk berdoa secara pribadi untuk diri sendiri. Tidak untuk berdoa buat pasangan, keluarga, anak-anak, atau yang lainnya. Itu dilarang ketika kalian masuk dalam aliran ini. Ajaran yang keempat, mereka menjelaskan bahwa Yohanes membaptis Tuhan Yesus itu tidaklah benar dan itu bukanlah merupakan perintah dari Allah. Mereka mengklaim bahwa itu hanyalah sebuah perintah manusia yang dikerjakan oleh Yohanes. Ajaran yang kelima, menurut mereka bahwa pekerjaan Roh Kudus itu hanyalah sebuah perbuatan manusia yang mengada-ngada dan pekerjaan Roh Kudus ini tidak mereka akui. Yang keenam,
Setiap anggota dari aliran ini dilarang berpuasa. Kita tahu bersama kalau ajaran Kristen, berpuasa ini dianjurkan atau diajarkan supaya kita bisa merendahkan diri kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan. Kita merendahkan diri, kita mengaku kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dan ajaran ini melarang semua jemaatnya untuk berpuasa, karena menurut mereka berpuasa ini tidaklah penting. Yang ketujuh, setiap anggota dari aliran ini tidak boleh menyanyikan lagu pujian ataupun kidung jemaat. Karena menurut mereka, lagu pujian yang sering kita dengar setiap hari atau yang biasa kita dengarkan diciptakan oleh orang-orang yang bukan berasal dari Tuhan. Jadi setiap anggota dari aliran ini hanya bisa menyanyikan pujian dari setiap lagu yang diciptakan oleh gereja mereka sendiri. Yang kedelapan, setiap anggota dari aliran ini dilarang keras memuji dan menyebut nama Tuhan Yesus saat berdoa. Ini kejanggalan yang benar-benar bisa kalian cerna dengan pikiran kalian sendiri. Karena kenapa? Karena menurut mereka Tuhan itu sudah berganti nama menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau kita menyebut Yesus Kristus saat berdoa, mereka beranggapan bahwa itu akan menyinggung hati Tuhan. Jadi seolah-olah mereka menyamakan perasaan Tuhan itu sama seperti perasaan manusia yang mudah tersinggung atau bahasa gaulnya baper. Yang kesembilan, para pengajar dari aliran ini sering merendahkan para pendeta-pendeta atau gembala yang melayani di setiap gereja-gereja. Dan mereka mengatakan bahwa pendeta-pendeta dalam gereja bukanlah pilihan Tuhan, melainkan hanya pilihan manusia. Hamba-hamba Tuhan atau murid-murid Tuhan yang benar-benar dipilih Tuhan itu hanyalah ke-12 rasul yang dicatat dalam Alkitab. Menurut mereka hanya itu yang benar-benar dikatakan hamba Tuhan. Yang ke-10, aliran ini mengajarkan kepada setiap pengikutnya untuk mengutamakan menginjil kepada orang kaya melalui media sosial. Jadi kalau orang yang tidak kaya-kaya amat, jangan berharap diinjili oleh mereka. Yang ke-11, aliran ini dilarang keras menginjil kepada orang yang bermuka suram, orang yang bermuka jelek, orang yang bermata juling, ataupun orang yang cacat. Jadi kalian bisa mikir sendiri aliran seperti apa mereka ini. Sementara dalam ajaran Kristen kita, dalam Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menyampaikan firman kepada segala makhluk. Tidak ada pengecualian. Tetapi mereka dilarang keras menginjil kepada orang-orang yang mempunyai kelemahan secara fisik. Ajaran yang ke-12, dan menurut saya ini adalah ajaran yang paling fatal. Karena kenapa? Aliran ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah berinkarnasi dan menjadi seorang perempuan dan sudah ada di muka bumi ini. Menjadi seorang perempuan Cina bernama Yang Xiangbin. Yang Xiangbin. Jadi menurut aliran ajaran ini bahwa Tuhan itu sudah datang ke dunia dan berubah menjadi seorang wanita. Kenapa alasan mereka Tuhan menjadi seorang wanita? Karena menurut mereka Allah itu adil. Jadi ketika Tuhan datang kali pertama ke dunia seorang laki-laki, di kali yang kedua menurut mereka Tuhan sudah datang dengan wujud seorang perempuan, supaya katanya adil atau fair. Dari ke-12 alasan atau ajaran yang mereka ajarkan ini, saya yakin kalian semua pasti bisa mencerna ataupun berpikir dan menentukan apakah benar aliran ini sungguh-sungguh dari Tuhan
atau sebaliknya seperti pendapat banyak orang bahwa aliran ini adalah aliran sesat. Jadi buat teman-teman semua, berhati-hati supaya kita tidak terjerumus atau tidak bergabung dengan aliran-aliran seperti ini. Karena ketika kita melibatkan diri kita kepada aliran-aliran ini, seiring berjalannya waktu, kita juga akan benar-benar mempercayai setiap ajaran yang mereka kerjakan. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu yang akan menyesatkan orang banyak.